Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk membaca kebenaran firman Tuhan dalam kitab Keluaran 35 ayatnya yang ke-30 sampai yang ke-33. Firman Tuhan, berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezaleel bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu." Puji nama Tuhan. Tema yang saya ambil perenungan di pagi hari ini adalah Tuhan memanggil, Tuhan juga yang memampukan. Seringkali kita merasa tidak bisa atau tidak mampu dalam lakukan segala hal, atau kita melihat teman kita lebih baik daripada kita. Tapi lewat kisah Bezaleel ini kita bisa belajar mana Tuhan mengajarkan bahwa Dia memilih seseorang, Dia juga yang akan memberi kemampuan dan untuk menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang ditunjuk padanya. Poin yang pertama yang saya ambil di sini, Tuhan punya rencana untuk setiap orang. Di mana Tuhan memilih Bezaleel untuk mengerjakan kemah suci. Artinya setiap kita juga punya tempat dan tugas dalam pekerjaan Tuhan. Apapun pekerjaan, apapun tugas yang kita dapat dalam setiap pelayanan kita harus bekerja dengan sepenuh hati, dengan giat, tidak dengan bersungut-sungut. Tidak semua panggilan datang untuk berkhotbah atau untuk menjadi pemimpin pujian atau yang lain-lain. Tetapi semua dipanggil untuk melayani sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Mana Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang akan memampukan. Setiap panggilan kita dipanggil berarti Tuhan yang akan memampukan, berarti ada rencana Tuhan di balik semua itu untuk kita. Ketika kita menjalankan setiap tugas pelayanan kita dengan sepenuh hati, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Saya mengajak kita buka di kitab Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Di mana Rasul Paulus sini melalui suratnya dia berkata, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik." Mana di kitab Efesus berkata kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang baik. Tidak ada panggilan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik. Semua panggilan pasti punya tujuan dan maksud yang ditentukan oleh Tuhan. Poin yang kedua yang mana di sini yang saya dapat, Tuhan tidak hanya memanggil tetapi Tuhan juga memberi kemampuan. Bezaleel bisa membuat berbagai karya karena Tuhan memenuhi dia dengan hikmat dan keterampilan. Jadi jangan takut kalau merasa tidak mampu atau belum layak. Apapun jenis panggilan kita, pasti Tuhan akan memampukan kita. Asalkan kita mau berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan akan menolong dan memampukan kita dalam menjalankan setiap tugas pelayanan kita. Tidak ada yang lebih berat. Pasti Tuhan akan meringankan setiap beban. Saya mengajak kita buka dalam
kitab Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Kitab Filipi 4 ayatnya yang ke-13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di mana Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Setiap perkara, setiap permasalahan kita, apapun itu, Tuhan Yesus yang akan memberi kekuatan pada kita untuk melewati semuanya itu. Poinnya yang ketiga di sini yang saya dapatkan, pakai talenta untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Apapun kemampuan kita dalam bekerja, dalam mengajar ataupun hal-hal lainnya, bernyanyi, kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk diakui oleh dunia atau sesama, bukan untukmu pakai untuk memegahkan diri, tetapi semua yang diberikan Tuhan melalui talenta-talenta kita, kita harus pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan penuh tulus hati atau berserah penuh, biar apa yang kita sudah lakukan untuk Tuhan, Tuhan akan menambahkannya lebih baik lagi daripada sebelumnya. Saya mengajak kita buka dalam kitab Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Kolose 3 ayatnya yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Di mana di kitab Kolose 3 ayatnya yang ke-23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita ingin perbuat, tidak ada unsur untuk mencari muka atau apa, kita harus perbuat dengan segenap hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan hati yang tulus, dengan berserah diri penuh, tidak ada untukmu cari muka atau apa. Kita buka lagi dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kitab 1 Petrus pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-10 ini berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia. Kita melayani sesama kita bukan dengan unsur untuk mencari muka atau apa, tetapi layanilah sesuai dengan kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang paling hebat, Tuhan tidak mencari orang yang paling mampu, tapi Tuhan mencari orang yang mau dipakai, yang mau berserah penuh kepadanya. Kalau kita bersedia, Tuhan akan memberikan hikmat, kekuatan, kemampuan bagi kita untuk menyelesaikan setiap tugas, tanggung jawab, pelayanan kita. Sebagai ayat penutup, kita buka di Amsal 16.
Amsal 16 ayatnya yang ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Apapun yang kita mau lakukan, apapun yang kita rencanakan, kita serahkan semua kepada Tuhan, biar Tuhan yang berperkara atas setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita.